Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Peter, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Saya akan coba cek. Yuk. Hari ini cukup banyak masuk nih, Pak. Saya cukup sulit untuk melihatnya satu persatu. Menanyakan Bapak John dari Jakarta, menanyakan saham DSNG katanya, Pak. Tadi salah DSIG tapi lebih ke arah DSNG. Kita klarifikasi ya. DSIG, DSNG ini. Saya akan coba update juga posisi penutupan hari ini untuk DSNG 0,73% di 1385. Ya, analisis support dan resistennya untuk minggu depan, Pak. Kalau DSNG, kalau saya lihat, ini perhatikan ya Pak John ya. Ini selama dia tidak bikin low 1330, hold ya Pak. Ya. Dan Bapak bisa tentukan untuk trailing stopnya nih, sudah 3 hari ini naik tinggi DSNG. Jadi pasang trailing stop, Bapak bisa pasang di, kalau misalnya dia udah di bawah 1330, udah nggak menarik, acuannya di sana. Apabila dia masih terus lanjut ke atas, naikin trailing stop, gitu Pak. Baik. Pak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat, terima kasih juga sudah bergabung. PNBN, Pak, sudah ambil posisi di penutupan hari ini, Pak, 1120 support dan resisten di minggu depan. Oke, PNBN ini tutupan 1120. Untuk support terdekatnya dia ini pas Pak di 1115. Ya. Kemudian untuk resisten terdekatnya dia ada di 1165. Berarti untuk PNBN ya Pak, apabila dia di bawah 115, apalagi di bawah 1090, ini Bapak sudah perlu untuk stop loss, hati-hati. Doanya juga pastinya dia bisa break up di atas 1165 ini lebih bagus dengan volume. Baik. Jadi diperhatikan udah lama sekali untuk sideways PNBN. Oke, dari Lampung ada raw mineral, Pak. Buy-nya di 1000. Penutupan hari ini flat di 1110. Profitnya masih terjaga. Mungkin support yang bisa diwaspadai sehingga kerugian dari profit yang sudah ada tidak banyak berkurang, Pak Peter. ADMR perhatikan Pak, ini dia ada gap ini, ADMR. Gapnya dia ini ada di, sebentar saya lihat ya, 1085 sampai di 1100. Nah, kita perhatikan apabila dia sudah turun di 1090, ini ADMR udah nggak menarik ya. Jadi Bapak perhatiin untuk misalnya Bapak tadi punya berapa tadi di 1100 ya? Ya. Kalau di 1100 masih hold aja dulu. Semoga dia masih ada punya potensi yang dekat-dekat ini ada di sebentar 1155 Pak. Ini potensi untuk resisten sana. Oke, dari Padang, Sumatera Barat ada Bapak Dedi, terima kasih sudah berpartisipasi. Menanyakan TINS Pak, untuk minggu depan level supportnya. Kinerja hari ini juga rilis tidak begitu bagus Pak? TINS tidak begitu bagus sih kalau saya lihat ini. Dia tutupannya di 995. Perhatiin Pak, apabila TINS jebol di bawah 980, saya rasa disudahi dulu untuk TINS ya. Okay. Semoga dia ada pantulan ke atas nih. Ini TINS nih harusnya dia kalau sewajarnya di area 1005 sampai 1095 nih area-area satunya dia. Tapi perhatiin di atas, acuannya di bawah 980 udah nggak bagus. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan properti Pani, baru mau entry. Kemarin naiknya signifikan Pak ke 16.500, hari ini koreksi. Koreksi wajar dan momen untuk masuk untuk Pani atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Kalau saya dari Pani wait and see dulu ya Bu ya. Ini kondisinya udah naiknya juga udah panjang. Ya. Ibu wait and see dulu. Apabila nanti Pani di area 14.700, nah ini Ibu boleh lirik lagi lah 14.700, 14.950, ini Ibu boleh lirik. Tapi kalau seperti di sini sih saya rasa takutnya ketinggian nanti malah bisa jadi dipucuk ya Bu ya gitu. Baik. Dari Lampung kembali Pak, ada Bapak Joshua Nainggolan, terima kasih sudah bergabung menanyakan MLPL. Masuk di harga average Pak Peter di harga penutupan hari ini sepertinya di 101, prospek untuk minggu depan. 101 multipolar ya. Multipolar grupnya Lipo ini ya, multipolar. Multipolar kalau saya lihat ini Bapak sudah masuk, jadi kita lihat hold aja dulu. Nah, Bapak bisa batasin ini Pak, kalau misalnya dia multipolar besok ini dia di bawah 97, berarti udah nggak menarik. Batasannya acuannya multipolar ini kalau dia di bawah 90, hati-hati. Kalau di bawah 84, ini benar-benar Bapak udah harus stop loss, selesai. Baik. Ya, harap multipolar bisa ke sampai ngomonglah 107 sampai 113 area-area TP-nya ada di sana. Oke. Gitu, Pak. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham NCKL. Sudah ambil posisi di 770, hari ini melesat di 13%, sudah berada di level 815. Strategi mungkin untuk memanfaatkan profit yang sudah ada ataupun ruang penguatan untuk NCKL masih bisa berlangsung tidak untuk minggu depan?
Kalau saya lihat NCKL ini bagus ya hari ini ya, dia break resistant. Harapannya besok ini masih bisa tembus lagi, volumenya bagus hari ini NCKL. Nah, kalau kita lihat ya, NCKL Bapak bisa batasin untuk trailing stop ya. Kita lihat acuannya ada di sebentar. 795 Pak, 795 Bapak pasang itu untuk trailing stop. Apabila memang dia di bawah, Bapak mau sebagian ataupun semua itu adalah dari di tangan sendiri ya, seperti itu. Untuk NCKL. Selanjutnya juga tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk BBKP Pak, Bank KB Bukopin. Hari ini masuk di Rp63 level penutupan hari ini. Oke, BBKP sendiri juga areanya sideway panjang sekali ini ya BBKP. Berarti juga BPKP selama Bapak udah masuk ya tahan ya. Semoga dia tinggal tergantung nih Bapak mau sampai ke 67 itu juga lumayan untuk fraksi 1. Apabila dia di bawah 61 ini sudah agak menarik juga. Apalagi di bawah 57 Pak. Jadi perhatiin BPKP itu. Baik. Pak Peter, waktu kita cukup terbatas Pak, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, ada Bapak Rory dari Tangerang Selatan, Bapak Karim di Jambi, Bapak Inder di Bali, kemudian juga ada dari Bapak yang ada di luar daerah lainnya, di Provinsi Jawa Timur juga ada. Mohon maaf dan terima kasih untuk berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan pekan depan. Pak Peter, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu. Ketua Pilihan pemirsa melanjutkan kenaikan impresif di sepanjang bulan Juli. Indeks harga saham gabungan naik 1,17% pada paruh pertama perdagangan di awal Agustus 2025. Sementara itu untuk potensi laju IHSG di bulan Agustus, analis menyebutkan sejumlah sentimen pasar perlu diperhatikan meliputi berlakunya tarif impor Trump, prospek ekonomi China, serta periode puncak rilis kinerja emiten periode semester 1 2025. Indeks harga saham gabungan menguat pada perdagangan sesi pertama di awal Agustus 2025. Pada pertutupan perdagangan, IHSG naik 1,17% ke level 7.571. Penguatan IHSG di sesi pertama disokong sebagian besar indeks sektoral. Sektor dengan penguatan terbesar yakni sektor barang baku yang melonjak 2,91%, disusul sektor infrastruktur, sektor properti dan real estate, sektor barang konsumen non-primer dan sektor teknologi yang menguat 0,88%. Adapun perjalanan pasar saham di sepanjang Juli 2025 cukup impresif. Indeks harga saham gabungan mencatatkan kenaikan tertinggi pada bulan Juli dibandingkan bulan-bulan lainnya di sepanjang tahun ini. Hal tersebut didorong oleh kembalinya investor asing ke beberapa saham yang akhirnya mendorong performa IHSG. Di sepanjang Juli 2025, IHSG telah mencatatkan kenaikan hingga 8,04%, kenaikan tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya di 2025. Sementara itu terkait prospek IHSG di Agustus 2025, Head of Research Kiwum Sekuritas Liza Kamelia Suryanata menilai masih ada peluang rebound teknikal dalam 2 pekan terakhir Agustus. Meskipun tekanan eksternal masih ada seperti risiko perlambatan global akibat dampak tarif dan tensi geopolitik regional, IHSG relatif defensif dibandingkan bursa regional lain. Selain itu, Agustus juga menjadi puncak rilis kinerja emiten periode semester 1 2025. Liza menilai ada potensi kejutan positif dari sektor perbankan, telekomunikasi, dan tambang logam mulia. IHSG diproyeksikan akan bergerak dalam kisaran 7.240 hingga 7.500 di Agustus 2025. Di saat yang sama, investment analis Infovesta Capital Advisory, Eki Topat, menyatakan investor juga perlu memantau aliran dana asing di pasar saham. Jika ketegangan global mereda dan investor asing kembali masuk ke pasar saham Indonesia, maka hal ini bisa menjadi sentimen positif yang mendorong penguatan IHSG. Dari berbagai sumber, Adexchange.